Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Syafira Marani Purnomo dari SGD B18 atau SGD Idaman Bundo, dan aku dari NIM G0023186. Nah, jadi welcome to Study Anatomy with us. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja nggak sih kita belajar anatominya? Jadi, topik pertama yang bakal kita bahas itu adalah tentang area Brodmann, guys. Nah, jadi kalian tahu nggak sih area Brodmann itu apa? Jadi sebenarnya area Brodmann itu tuh lebih ke pembagian daerah pada bagian korteks cerebri yang dibedakan berdasarkan fungsi-fungsinya. Nah, jadi kalian bisa lihat kan, ternyata di otak kita, dia tuh yang punya jadi mereka itu fungsinya beda-beda, guys. Ada yang berfungsi sebagai motoris, sensoris, ada lebih ke visual, ada lebih ke gustatorik, macam-macam ya. Nah, aku menyontohin aja ini di bagian. Jadi, untuk di area Brodmann nomor 4 itu adalah untuk ke motoris yang primer. Nah, nanti di nomor 6 itu untuk area motoris yang sekunder. Nah, terus kalau udah motoris, sensorisnya di mana? Nah, jadi sebenarnya di sini udah ada ya guys, kayak lebih ke rangkuman beberapa hal. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi untuk kalau somatosensori dia tuh asalnya dari nukleus yang ada di talamus. Jadi nukleus ventral posterior lateral dan ventral posterior medial. Ya itulah pokoknya. Nah, di area korteksnya di mana? Jadi dia tuh di area Brodmann 312. Terus untuk nanti tujuannya ke ini ya, ke area motoris yang primer. Terus kalau di sini aja, di sini ada visionnya, ada penglihatan. Kalau penglihatan dia tuh dari lateral geniculatum. Terus kalau area broadbandnya tuh dia tuh area broadband 17. Jadi kalau area broadband 17, dia tuh lebih ke untuk area visual yang primer. Nah, nanti untuk area visual yang sekunder, dia tuh di broadband 18 dan 19. Terus kalau pendengaran di mana? Nah, kalau pendengaran itu ini ya, di geniculatum yang medial. Terus nanti dia area broadbandnya tuh 41 dan 42. Terus kalau area area yang pendengaran yang sekunder, dia tuh di broadband 22 dan berbagainya ini yang kalian bisa baca sendiri. Oke? Okay? Nah, terus, jadi selain ada area Brodmann, di otak kita tuh, bukan di otak sih, di sistem saraf pusat, di sistem persarafan kita, itu ada yang namanya tractus piramidalis. Apa sih tractus piramidalis itu? Jadi dia tuh lebih ke serabut saraf motoris sentral yang bergabung dalam suatu berkas yang berfungsi untuk menjalankan impuls motoris yang disadari. Nah, kenapa sih dia harus disebut sebagai piramidalis? Dia tuh karena membentuk piramidal pada medulla oblongata, karena itulah dinamakan sistem piramidal yang turun dari kapsula interna dari korteks cerebri. Nah, ini alurnya guys, ini dia alurnya dari ke bawah gitu. Nah, jadi dia tuh lebih kayak jaras area dari motoris primer dan sekunder yang sesuai yang kita bahas tadi. Jadi dari area Brodmann 4 dan 6 ke medulla spinalis. Nah, terus di medulla oblongata yang dia membentuk piramidal ini, dia tuh akan menyilang kolateral nanti yang di pada daerah yang namanya decustatio piramidium. Nah, nanti juga ada bagian yang tidak menyilang, itu yang terdapat pada funiculus anterior sebagai tractus corticospinalis yang anterior. Gitu guys. Nah, nanti tractus yang corticospinalis anterior ini dia tuh berasal dari cell beds yang berjalan descendant atau turun dan berakhir di cornu anterior medulla spinalis. Ini gitulah, paham kan? Nah, selain ada tractus piramidalis, itu juga ada yang namanya tractus extrapiramidalis. Nah, dia tuh sebenarnya fungsinya lebih ke mendukung kerja dari tractus piramidalis ya, guys. Nah, terus dia tuh terdiri dari apa aja? Dia tuh terdiri dari tractus vestibula spinalis, tractus reticulospinalis ventrolateral yang berjalan dari pons, terus tractus reticulospinalis lateralis, sama tractus tectospinalis. Nah, jadi si traktus ekstrapiramidalis ini dia tuh pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan dari korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Nah, sebenarnya pada bayi ini si traktus ekstrapiramidalis ini tuh dia tuh belum sempurna. Jadi dia tuh si bayi itu makanya dia tuh kayak nggak bisa memegang dan mempertahankan benda-benda lunak di tangannya karena emang belum sempurna gitu loh guys. Nah, jadi seiring berjalannya waktu itu akan terjadi penyempurnaan dari organ-organ pada bayi. Gitu deh. Paham kan? Nah, oke. Jadi setelah belajar tentang traktus-traktusnya, sebenarnya sistem saraf pusat kita kan di otak dan di sumsum tulang belakang ya. Tapi kalau bahasa anatominya tuh di ensephalon sama di uh, medulla spinalis. Ya, itulah. Nah, jadi kita akan belajar tentang ensephalon atau si otak. Nah, jadi ensephalon atau otak dari orang dewasa itu dia tuh terdiri dari 3 bagian utama, guys. Jadi yang pertama ada bagian cerebrum, ada bagian truncus cerebri sama cerebellum. Nah, kalau di sini kan ada tulisan tuh
prosencephalon, mesencephalon, sama rhombencephalon. Dia tuh lebih ke pembagian ventricle ketika kita masih embrio. Jadi lebih ke embriologi sih kalau pakai sebutan ini. Nah, nanti si prosencephalon dia akan berkembang tuh menjadi si telencephalon dan diencephalon. Mesencephalon dia jadi kayak otak tengah gitu, sama rhombencephalon dia tuh kalau rhombencephalon sih lebih ke truncus cerebri sama si cerebellum. Oke, nanti cerebellum dari cerebrum yang akan kita bahas itu lebih ke hemisferium cerebri. Jadi dia tuh hemisferium tuh pembagian otak kanan dan kiri gitu. Nah, terus ada substansia alba, ada ganglia basalia, dan ada si diencephalon itu sendiri. Nah, untuk truncus cerebri, dia tuh akan dibagi jadi 3 bagian. Dia tuh ada mesencephalon, ada pons, dan ada medulla oblongata. Dan terakhir nanti akan ada cerebellum atau otak kecil. Oke, let's go maksudnya. Oke, yang pertama kita dari cortex cerebri. Jadi cortex cerebri itu tuh ya otak kita dia tuh terdiri dari substansia grisea guys. Nah, terus dia itu nanti akan dibagi tuh menjadi hemisferium. Ada hemisferium cerebri dextra sama hemisferium cerebri yang sinistra. Nah, nanti si hemisferium itu akan dibagi lagi menjadi beberapa lobus, yaitu ada kita kan pasti sering dengar kan ada lobus frontalis, parietalis, temporalis, occipitalis, dan ada juga nih lobus limbicus dan lobus insula yang dia tuh letaknya lebih tersembunyi dan kalau mau dilihat tuh harus kayak ngebedah gitu, harus lebih dibuka dulu. Nah, ya gitulah. Pokoknya ada beberapa lobus tadi itu. Nah, terus ini. Nah, jadi dari lobus-lobus tadi itu, dia tuh akan punya girus-girus lagi. Jadi girus tuh ke bagian lipatannya, guys. Kita lihat otak kita tuh sebenarnya nggak yang mulus-mulus aja. Jadi mereka tuh bentuknya yang bentuk lipatan-lipatan gini. Kenapa mereka bentuk lipatan-lipatan? Karena kan tadi aku bilang kalau korteks cerebri itu lebih ke substansia grisea. Nah, yang di bagian dalam itu sih substansia albanya. Jadi FYI kalau grisea berarti dia tuh tersusun dari badan-badan sel ya badan sel sama dendritnya. Jadi grisea gray, maka dia warnanya akan lebih gelap gitu harusnya. Terus kalau yang bagian dalam itu substansia alba. Jadi dia tuh tersusun dari akson-aksonnya. Jadi serabut-serabut sarafnya itu di albanya. Nah, pada embriologinya itu substansia grisea dia tuh berkembangnya lebih cepat guys. Sementara substansia albanya tuh yang di bagian tengah dia tuh berkembangnya lebih lambat dibandingkan yang di luar. Makanya yang di luar tuh kan kayak berkembang terlalu cepat, maka dia jadinya ngelekuk-ngelekuk gitu. Nah, itu udah kenapa di otak kita dia tuh nggak bentuknya mulus. Jadi ada bentuknya girus, girus itu lipatannya, nanti ada sulcus, sulcus itu cekungannya. Jadi nanti ini tuh ada sulcus-sulcusnya. Nah, untuk girus-girusnya sendiri, dia tuh sebenarnya banyak, tapi namanya itu hampir mirip sama lobus-lobusnya. Nah, yang ingin aku lebih bahas itu tuh lebih ke bagian sulcus yang membedakan girus per bagian gitu. Nah, jadi sebenarnya di sulcus-sulcus utama otak kita tuh ada nih, ada sulcus centralis. Sulcus centralis tuh nanti dia akan membagi girus-girus di lobus frontalis sama parietalis gitu. Nah, ini kan bisa lihat nih. Jadi ada girus frontalis superior, girus medius. Ini sebenarnya sulcusnya ada nama-namanya sendiri, tapi ya sangat FYI ya, yang perlu banget diketahui itu sulcus centralisnya ini. Terus ini juga ada sulcus et fossa lateralis cerebri, karena dia ini guys, dia tuh membagi antara lobus frontalis sama si lobus temporalis. Nah, jadi setelah ada sulcus ini tuh kayak namanya jadi beda lagi. Terus kalau di belakang tuh ada namanya sulcus parieto occipitalis. Namanya juga parieto occipitalis. Berarti tentang di parietalis sama occipitalis gitu. Nah, terus kan tadi kita lihat tahu kita ada lobus insula sama lobus limbicus gitu. Nah, itu tuh dia karena lebih dalam juga. Nah, dia tuh juga punya girus-girus yang namanya juga berbeda gitu ya. Ada girus cinguli, terus ada uncus, ada girus parahipokampalis, dan dia letaknya itu yang lebih tersembunyi juga. Gitu deh. Lanjut. Nah, sekarang ke ganglia basalis. Kan tadi aku bilang, kalau di bagian otak, di bagian ensephalon, itu yang di bagian luar ini, mereka tuh adalah si substansia griseanya. Yang di bagian dalam, dia substansia albanya. Nah, kalau ganglia basalis atau nuclea basalis, dia tuh adalah kelompok substansia grisea yang terletak di sentral dari hemisferium cerebri, dan dia tuh letaknya di antara substansia alba. Jadi kan biasanya kalau di luar udah substansia grisea, dalamnya ya udah substansia alba aja. Nah, tapi ganglia basalis itu tuh ada di dalam substansia alba, tapi dia grisea gitu. Ya, ini gitu. Nah, terus dia tuh terdiri dari apa aja? Jadi dia tuh terdiri dari namanya nukleus caudatus. Nah, di mana nanti nukleus caudatus dia tuh letaknya berbentuk lengkung dengan caputnya tuh di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai kauda. Nanti kalau kaput
nukleus caudatus ini ya, ini kaput nuklei caudati, itu tuh akan melanjutkan diri ke dalam putamen, guys. Dan cauda nukleus caudatus akan berakhir di kompleks amigdaloideum. Nah, jadi itu yaitu si nukleus caudatus. Terus ada namanya nukleus lentiformis. Nah, dia tuh terdiri dari dua bagian. Dia tuh ada putamen, dia tuh punya putamen di bagian lateral sama globus pallidus di bagian media yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Ya, dia dipisahkan oleh itu si apa sih tadi? Lamina medullaris externa. Nah, terus juga ada namanya corpus atau nucleus amygdaloideum. Nah, dia itu berhubungan dengan sistem limbicus dan dia berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hippocampus. Tadi kan kita sempat lihat kan ada si uncus tadi sama gyrus-gyrusnya. Terus yang terakhir ada yang namanya claustrum. Nah, ini claustrum. Claustrum itu adalah lamina gyrsia tipis yang terletak di antara putamen dan juga insula. Jadi putamennya ini putamennya, terus globus pallidusnya ini dia tuh bagian dari nukleus lentiformis. Nah, terus tadi juga ada cauda nukleus caudatus ini tadi. Nah, nanti dari si susunan-susunan nukleus caudatus itu dia tuh membentuk struktur-struktur gitu. Jadi nukleus caudatus dengan putamen dia tuh akan membentuk striatum. Nah, si putamen sama globus pallidus akan membentuk tuh si nukleus lentiformis. Nanti si striatum sama nukleus lentiformis dia akan membentuk corpus striatum. Nah, corpus striatum ditambah claustrum dan corpus amygdaloideum dia disebut sebagai nuclei basalis atau si ganglia basalis. Nah, apa sih fungsi dari ganglia basalis ini? Dia tuh fungsinya sebagai kontrol bawah sadar dan integrasi otot skelet, menekan gerakan yang tidak dikehendaki dan mengatur tonus otot, mempengaruhi berbagai aspek fungsi korteks seperti fungsi sensoris, limbik, kognitif, dan linguistik. Dan juga kalau terjadi gangguan pada ganglia basalis itu bisa terjadi Parkinson, Korea dan atetosis. Nah, ini kayak gitu. Nah, terus si ganglia basalis ini dia tuh menerima input dari korteks cerebri dan memberikan output kembali ke area motoris korteks cerebri. Tadi kalau area motoris korteks cerebri ada di area Brodmann berapa? Benar, kalau motoris itu di 4 buat yang primer, kalau yang sekunder di area Brodmann 6 ya. Nah, terus struktur yang secara fungsional dekat dengan ganglia basalis itu nanti ada namanya substansia nigra sama nukleus subtalamik. Nah, akson dari substansia nigra itu akan berakhir di nukleus caudatus dan juga di putamen. Dan nukleus subtalamik itu saling berhubungan dengan si globus pallidus. Paham ya? Jadinya ganglia basalis ya gitu deh. Nah, tadi kita udah bahas tentang si encephalon. Nah, terus ada juga yang namanya diencephalon, guys. Jadi kalau tadi encephalon tuh bagian ininya, nah si diencephalon tuh lebih dalam lagi gitu. Ya gitu. Nah, si diencephalon dia tuh terdiri dari struktur-struktur yang mengelilingi ventriculus tertius. Itu ada apa aja? Dia tuh ada epitalamus, talamus, hipotalamus, dan juga subtalamus. Kita bahas satu-satu ya, guys. Nah, yang pertama nggak langsung di gambar ini ya ternyata. Yang pertama kita akan belajar tentang epitalamus dulu. Jadi apa sih epitalamus? Dia tuh terdiri dari, dia tuh ada punya dua struktur utama, yaitu ada namanya nucleus habenularis sama glandula atau nucleus pinealis. Nah untuk nucleus habenularis, dia tuh merupakan pusat integrasi jaras afferent olfactorius, visceral dan juga somatik guys. Nah sedangkan si glandula pinealis ini, dia tuh sebagai glandula yang mensekresi melatonin, di mana hormon melatonin ini dia tuh berfungsi untuk meregulasi irama sirkadian dan juga fungsi reproduksi di tubuh kita. Oke, nah lanjut ke talamus. Kalau talamus itu apa? Jadi dia tuh massa substantia grisia besar yang terletak di kanan dan kiri ventriculus tertius. Nah, jadi dia tuh ada talamus dexter sama talamus sinister yang dihubungkan sama struktur namanya adesio intertalamika. Inter kan antar, berarti intertalamika. Nah, apa sih fungsinya di si talamus ini tuh? Ini akan sering banget dibahas kalau kita lagi bahas jaras-jaras. Jadi si talamus ini dia tuh berfungsi sebagai relay station, lintasan korteks cerebri, pusat seluruh sistem sensoris utama kecuali jaras olfaktorius dan fungsi integrasi oleh pulvinar. Nah, kenapa sih jaras olfaktorius itu relay stationnya nggak di talamus? Karena si jaras olfaktorius itu akan langsung disalurkan korteks cerebri tanpa melalui talamus. Jadi si olfaktorius dia tuh punya struktur sendiri gitu loh guys, namanya nanti dipakai rinencephalon. Oke? Lanjut sekarang. Terus kalau si hipotalamus gimana sih? Jadi hipotalamus itu dia tuh letaknya di bagian depan dan di bawah talamus. Mana? Epitalamus, hipo salah. Ini hipotalamus ya guys ini. Nah, dia tuh fungsinya apa sih? Fungsi talamus itu untuk mengontrol dan integrasi aktivitas saraf otonom, menghasilkan inhibiting dan releasing hormon, ADH dan juga oksitosin. Dia mengatur makan dan minum kita, mengatur suhu tubuh. Jadi selain tadi dihasilkan sama
glandula pinealis tadi, si hipotalamus dia itu juga mengatur sirkus sirkadian sama dia tuh mengatur reproduksi, sistem imun dan juga respon emosional. Nah, terakhir subtalamus. Nah, subtalamus itu dia tuh terletak di antara tegmentum mesencepalik dan talamus bagian dorsal. Nah, dia tuh fungsinya untuk mengatur fungsi sensoris, motoris, dan retikuler. Nah, lesi pada inti dari subtalamus ini itu akan menyebabkan suatu klinis namanya hemibalismus. Apa? Hemibalismus. Oke? Okay? Nah, sekarang kita akan bahas tentang truncus cerebrinya. Nah, buat yang pertama kita akan bahas tentang mesencephalon. Nah, untuk mesencephalon tuh dia ada bagian apa aja? Jadi dia tuh strukturnya bentuknya yang kayak gini ya. Dia tuh bentuknya kayak Mickey Mouse gini. Jadi dia tuh ada substansia nigra, dia tuh ada pedunculus, ada aqueductus mesencephali, dan dia tuh di sini ya. Jadi ini adalah substansia nigra yang berfungsi banget buat mengatur gerakan gitu loh guys. Jadi si substansia nigra dia tuh sangat berperan dalam mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Ini kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, habis itu kita akan belajar tentang pons. Pons atau pons Faroli. Jadi pons Faroli dia tuh Pons Faroli itu dia tuh artinya kayak lebih ke jembatan gitu guys. Nah untuk Pons Faroli dia tuh ada nih, ini ada yang khas banget, dia tuh yang namanya itu ini kayak sulcus gitu. Nah nanti sulcusnya ini dia akan dilekatin sama arteri basilaris. Nah terus dia nih kalau dibuka dia tuh ada sulcus medianus, makanya juga medianus berarti jadi bagian tengah. Terus ya, ini ada namanya colliculus facialis, ini ada striae medullares, ini ada juga ada sulcus limitans. Oke? Nah, truncus cerebri yang terakhir itu di bagian medulla oblongata atau mielencephalon. Nah, untuk struktur-strukturnya, tadi ada sulcus medianus. Nah, nanti ke bawah itu akan menjadi sulcus medianus yang posterior. Nah, untuk di bagian samping dari si sulcus-sulcus ini, dia tuh kalau di bagian atas ini tuberculum dulu ya. Ini namanya kalau ini pertama tuberculum gracilis, tuberculum gracile sama yang tuberculum coniatum. Di mana nanti yang tuberculum gracile dia tuh kalau semakin ke inferior dia tuh akan menjadi si fasciculus gracilis. Nah, begitu juga yang tuberculum coniatum dia akan ke bawah jadi fasciculus coniatus. Nah, nanti lebih ke lateral lagi ada namanya funiculus lateralis. Nah, terus kalau dilihat dari bagian anterior dia tuh di sini tadi kan kita sering banget Dicustatio pyramidium karena dia di Tractus pyramidalis itu menjadi tempat persilangan jaras-jaras motoris kita gitu guys di Dicustatio pyramidium. Nah terus di bagian sini tuh juga ada yang namanya piramis sama ada yang namanya oliva. Oke? Nah, setelah truncus cerebri ini bukan rebellum ya guys, itu cerebellum. Jadi selain ada cerebrum atau otak besar kita, ada yang namanya cerebellum atau otak kecil. Nah, jadi cerebellum itu merupakan bagian terbesar kedua setelah cerebrum yang dipisahkan dari cerebrum oleh tenterium cerebelli. Nah, cerebellum itu terletak di fossa crani posterior, di posterior dari ventriculus quartus, pons, dan medulla oblongata. Nah, si cerebellum ini dia tuh berhubungan dengan bagian posterior dari truncus cerebri melalui struktur yang namanya pedunculus cerebralis superior, media, dan inferior. Nah, terus, jadi kalau bisa kita lihat dari luar, jadi sama kayak cerebrum, si cerebellum itu juga terdiri dari dua hemisferium cerebelli yang dihubungkan di garis tengah oleh namanya vermis. Kan kalau di cerebrum itu dia juga punya dua hemisferium yang dipisahkan sama viscera longitudinalis cerebri. Nah, kalau ini dipisahkan sama struktur namanya vermis. Nah, permukaan cerebellum itu sama berlipat-lipat. Kalau tadi kan kita nyebutnya gyrus sulcus. Nah, ini disebutnya folia yang berorientasi melintang dan dipisahkan oleh viscera-viscera. Nah, cerebellum itu dibagi jadi 3 lobus. Kalau cerebri kan tadi banyak tuh, frontalis, parietalis, occipitalis, temporalis, uncus, limbicus, sama tadi ada insula. Nah, kalau di cerebellum dia tuh dipisah. Dia dibagi jadi lobusnya tuh cuma ada lobus anterior, terus lobus posterior sama lobus floculonodularis. Oke? Nah, masih kita bahas masing-masing lobusnya sebentar. Jadi lobus anterior itu dia tuh terletak dari aspek superior, dia dipisahkan dari lobus posterior oleh viscera primarius. Kalau lobus posterior itu lobus terbesar di antara viscera primarius sama viscera uvulonodularis sama lobus floculonodularis itu terletak di posterior dari viscera si uvulonodularis tadi.
Nah, jadi sama, dia tuh punya lapisan substansia grisea, itu cortex cerebelli, dan di bagian dalamnya tuh substansia alba. Nah, substansia alba dari cerebellum, dia tuh membentuk gambaran tapak seperti pohon, disebut apa? Arbor vitae. Jadi gambaran pohon pada substansia alba cerebellum itu namanya arbor vitae. Nah, di substansia albanya dari cerebellum, dia tuh punya 4 pasang nuklei cerebelli. Dia ada apa aja? Nah, nanti kalau dari bagian medial ke lateral, dia tuh ya guys, ini nukleus-nukleusnya. Jadi dari bagian medial ke lateral itu ada nukleus fastigius, nukleus globosus, nukleus emboliformis, sama nukleus dentatus. Nah, ini kayak gitu ya. Nah, terus apa sih fungsi dari cerebellum? Jadi fungsi cerebellum itu untuk koordinasi ketepatan dan memperhalus gerakan otot, menjaga postur dan keseimbangan, sama berperan dalam kognisi dan fungsi bahasa. Ini gitu. Oke, paham? Nah, sekarang kita bahas tentang medulla spinalis. Jadi medulla spinalis dia tuh ada di dalam namanya canalis vertebralis. Nah, nervus spinalis itu keluar melalui foramina intervertebralis. Jadi ya kalau kita bahas ingat kembali ke vertebrae tadi, dia ada foramina-foramina antar vertebrenya namanya foramina intervertebralis. Nah, itu tempat keluar dari si medulla spinalis kita. Nah, untuk medulla spinalis yang cervical yang pertama itu keluar di antara atlas dan juga os occipitalis. Nah, untuk C2 sampai dengan C7 itu keluar di atas vertebrae cervicalis yang bersangkutan. Sedangkan untuk yang cervicalis 8 itu keluar di antara vertebrae cervicalis 7 dan vertebrae thoracalis 1. Sedangkan semua nervi thoracalis, tumbalis, dan sacralis itu keluar di bawah vertebrae yang bersangkutan. Nah, terus kalau kita lihat dari sini itu sebenarnya medulla spinalis itu membentuk dua perbesaran guys, namanya intumescentia. Intumescentia. Nah ini intumescentia. Nah, dia tuh intumescentianya itu ada dua, ada yang cervicalis sama ada yang lumbalis. Nah, untuk yang cervicalis dia tuh terletak dari vertebrae cervicalis 3 sampai dengan vertebrae thoracalis 2 dan maksimum pembesarannya terjadi di vertebrae cervicalis 6. Sedangkan intumescentia lumbalis dia terletak dari vertebrae thoracalis 10 sampai dengan vertebrae lumbalis 2 dan maksimum pembesarannya di vertebrae thoracalis 12. Nah, intumescentia tersebut itu setinggi asal dari nervi spinalis yang mengisi inervasi ekstremitas superior and inferior. Nah, ini gitu. Nah, terus nanti itu sama ya, medulla spinalis itu bedanya dia itu area Brodmann, salah. Itu substansia griseanya itu terletak di bagian dalam. Kalau tadi kan di cerebri griseanya di bagian luar membentuk korteks. Kalau di medulla spinalis itu substansia griseanya itu ada di bagian dalam berbentuk seperti huruf H. Substansi albanya yang terletak di bagian luar. Apa sih fungsinya medulla spinalis? Yaitu fungsinya untuk menerima informasi dari tubuh dan mentransmisikan ke otak, memberikan inervasi motorik, struktur somatik, dan visceral yang dikontrol oleh otak, dan juga medulla spinalis itu menjadi pusat refleks. Oke, nah terus medulla spinalis itu nanti juga akan di bagian kornu ada struktur namanya kornu posterior itu menjadi kelompok sel saraf yang menerima sabut saraf dari ganglion spinal itu untuk sensoris, sama kornu anteriornya dia untuk motoris, sama kalau kornu lateral itu untuk otonom. Oke, paham? Gitu ya. Nah, sekarang nervus, oke, kita udah selesai kan bahas tentang otak, nervus spinalis kita. Sekarang kita bahas tentang nervus cranialis. Jadi nervus cranialis tuh itu nervus yang keluar dari kranium kita gitu. Nah, ada apa aja sih? Jadi kan kita tahu nervus cranialis itu ada dua. Ya silahkan dinyanyiin sendiri ya. Jadi yang pertama, untuk nervus olfaktoris atau nervus yang pertama, dia tuh yang dari basis krani, dia tuh keluar dari namanya lamina cribosa os ethmoidalis. Nah, buat nervus opticus keluarnya di canalis opticus ini ya. Ini strukturnya bisa kalian analisis di preparat, tapi kalau dari sini ya di sini. Terus kalau dari ini, kalau viscera orbitalis superior itu hafalannya pokoknya dia 3, 4, 5, cabang 1, 6. Oke, viscera orbitalis superior itu tempat keluarnya nervus berapa? Benar, 3, 4, 5, cabang 1, 6. Nah, kalau 5 cabang 1 di nervus ophthalmicus di viscera orbitalis superior, maka yang 5 cabang 2 atau nervus maxillaris itu dari foramen rotundum. Ya, jadi foramen rotundum itu lebih inferior dari viscera orbitalis superiornya. Nah, terus lebih ke lateral lagi ada foramen ovale karena bentuknya kayak oval gitu kan. Itu keluarnya nervus mandibularis atau si nervus 5 cabang 3. Nah, lalu nah terus tadi kan nervus 6 atau nervus abdusen udah gabung kan sama yang visceral orbital superior, maka di sini nervus 7 sama nervus 8 itu keluarnya di meatus austicus internus karena dia berhubungan ke
auricula kita, ke telinga kita. Sedangkan kita tahu bahwa vestibulocochlearis itu mengatur keseimbangan sama pendengaran. Jadi hafalan gitu ya guys. Terus foramen jugulare itu tempat keluarnya nervus 9, 10 sama 11, glossopharyngeus, vagus, accessorius. Sedangkan yang nervus hipoglossus itu keluarnya di kanalis hipoglossi. Jadi dia mepet banget sama si foramen magnum. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas tempat keluarnya dari kalau keluarnya dari basis krani. Nah, keluarnya kalau dari struktur otak, terus turun ke cerebri sama cerebellum kita tuh di mana gitu kan. Nah, ini gambar-gambarnya. Nah, tapi tenang, sudah menyediakan tabel karena lebih gampang pakai tabel ya kan. Nah, jadi nervus 1 itu dari cortex olfactory ini. Terus kalau nervus 2 dari chiasma opticum. Terus nah, sebenarnya paling kalau mau di paling gampang dihafalin itu ini sih. Nervus 6 tuh dari sulcus pulbopontimus, kalau 7 8 itu dari angulus pontocerebellaris. Pokoknya kalau 9 10 11 dia tuh kayak gabung terus kan. Kok tadi kan 90 11 itu dia sama-sama keluar dari foramen jugulare. Nah, si 9 10 11 itu di sistem saraf pusat kita tuh sama-sama juga keluar dari si sulcus posterolateralis. Oke? Okay? Nah, terus kan otak kita tuh juga butuh asupan kan, juga butuh apa sih vaskularisasi. Nah, jadi di otak kita itu tuh ada yang namanya circulus arteriosus Willisi. Jadi dia tuh merupakan anastomosis penting di antara 4 arteri yang memvaskularisasi otak. Itu ada 2 arteri vertebralis sama 2 arteri carotis interna. Nah, jadi dia tuh dibentuk dari arteri cerebri posterior, mana ya? Arteri cerebri posterior, arteri communicans posterior, arteri karotis interna, arteri cerebri anterior, dan arteri communicans anterior. Nah, jadi circulus arteriosus ini dia tuh merupakan perangkat kolateral penting jika terjadi obstruksi. Pokoknya ini ya gitu ya guys. Pokoknya nanti di sini tuh ini kan arteri karotis interna tuh. Dia tuh akan bercabang menjadi arteri cerebri media sama arteri cerebri anterior. Di mana arteri cerebri anterior yang dextra sama sinistra dia dihubungkan sama ini arteri komunikans yang anterior. Nah, ini gitu. Nah, di sini arteri basilaris. Arteri basilaris itu tadi yang menempati sulcus basilaris tadi. Oke? Okay? Nah, sekarang kita akan bahas tentang jalur penglihatan kita. Nah, jadi jika menangkap cahaya itu akan ditangkap sama nervus 2 atau nervus opticus benar. Tadi nervus opticus keluar dari benar dari kanalis opticus. Kalau dari otaknya dari chiasma opticum benar. Nah, yang ditangkap oleh nervus 2 yang di basis krani itu keluar dari kanalis opticus, kemudian jarasnya akan dibawa tuh ke tractus opticus menyilang di chiasma opticum dan dibawa ke nucleus geniculum yang lateral. Nah, kalau yang lateral pasti ada medial, tapi yang medialnya itu untuk yang pendengaran. Nah, dari nukleus geniculum yang medial, dia tuh akan dibawa tuh sama radiatio optica ke visura calcarina di lobus occipitalis area Brodmann 17 untuk visual primer, sehingga mampu menginterpretasikan apapun yang dilihat. Nah, FYI juga, jadi area Brodmann-nya tadi kan kalau yang 17 untuk visual primer. Nah, untuk visual sekunder itu di area Brodmann 18 dan 19. Oke? Lanjut. Nah, tadi kan itu jalur-jalur nervusnya. Terus kalau muskulusnya itu ada apa aja? Nah, jadi muskulusnya itu dia ada yang namanya musculus levator palpebra superior. Jadi yang ini ya, dia tuh sebenarnya nggak menempel langsung ke apa sih namanya ke okulus kita, ke mata kita. Nah, tapi yang ini tuh ini. Jadi ada obliquus superior, ada obliquus inferior. Ini obliquus masih obliquus yang inferior ini. Nah, lalu juga ada rectus superior, rectus inferior, rectus medialis sama rectus lateralis. Nah, sebenarnya yang penting untuk kita ketahui itu tuh inervasinya. Jadi semua otot-otot di mata kita itu sama-sama diinervasi sama nervus 3 atau nervus oculomotor kecuali musculus obliquus yang superior sama musculus rectus yang lateralis. Nah, kalau yang musculus obliquus yang superior, dia tuh diinervasi sama nervus 4. Nah, kalau yang musculus rectus lateralis sama nervus 6. Nah, jadi hafalannya gitu ya, guys. Jadi, semua musculus di mata kita, nervus 3, kecuali obliquus superior nervus 4 sama rectus lateralis nervus 6. Oke? Okay? Ya, sekarang kita akan belajar ya tentang
tentang simpatis dan parasimpatis. Ya, jadi sebenarnya jadi ini kalau ini tuh lebih ke tentang fungsi-fungsinya. Tapi sebenarnya nanti simpatis dan parasimpatis itu juga bergantung pada segmen-segmennya, terus pada preganglion sama postganglionnya. Nah, tapi pokoknya intinya kalau di simpatis dia itu untuk fight or flight, parasimpatik itu untuk rest and digest. Nah, kalau si simpatis dia itu segmennya dari kranio lumbal. Kalau yang simpatis itu ini salah, ini kranio sakral, ini torako lumbal. Ini gitu. Oke. Nah, terus tadi kan kita udah bahas tuh 12 nervus kranial kita. Nah, terus modalitasnya tuh ada apa aja sih? Sebenarnya modalitasnya tuh ada GSA, ada GVA, ada G ada G, pakai Indonesia aja ya. Ada GSA, GVA, GSE, GVE. Terus kalau SA itu special afferent, BE untuk yang afferentes visceral umum. Nah, ini fungsi-fungsinya, ini nervus kranialnya. Nah, tadi kan kalau ini kan kita belajar modalitas-modalitasnya. Nah, sekarang kita belajar masing-masing nervus kita tuh fungsinya apa sih gitu. Nah, untuk nervus olfaktorius, nah ini aku kasih juga sih sama tempat keluar nervus itu di basis kranii, ya, FYI aja sih, biar lebih gampang untuk menghafalkan. Nah, jadi si nervus olfaktorius, dia tuh fungsinya SA atau special afferent karena kita tahu bahwa si special afferent dia tuh special. Jadi dia tuh yang dilakukan sama organ-organ indera kita. Jadi fungsinya lebih ke penghidup, pengecapan, penglihatan, pendengaran sama keseimbangan. Nah, nanti kalau yang buat kalau yang kayak general-general itu yang lebih yang kayak ya udah nyeri, tekan, raba, suhu gitu-gitu. Nah, jadi dia tuh sama ya, nervus olfaktory optikus sama-sama SA, dia tuh satunya penglihatan, pendengaran. Nah, yang beda nih, kalau nervus fasial, fasial tuh GSA, G general, S dia tuh somatik sama A afferent. Berarti dia dia itu afferent berarti dia tuh sebagai yang sensoris, tapi ternyata nervus facialis itu juga sebagai bisa efferent karena dia kita tahu facialis kan juga menginervasi dari otot-otot di wajah kita. Jadi selain dia menerima rangsang, dia tuh juga memberikan respon ke efektornya. Nah, untuk vestibulococlearis kan kita tahu vestibulococlearis itu untuk keseimbangan, makanya dia termasuk yang special afferent. Oke? Nah, tadi kan baru nyampe apa tadi? Tadi tuh baru nyampe yang nervus cranial 8. Jangan lupa dong, ini nervus glossopharyngeus sama dia juga dia bisa GVA, BSSA, GSA sama dia juga bisa efferent. Terus nervus vagus tuh dia nervus kranial yang bisa menjelajah sampai ke visceral-visceral di toraks sampai ke abdomen kita. Terus ada nervus accessorius. Nah, kalau nervus accessorius dia tuh cuman ini guys, dia cuman efferent doang. Jadi dia tidak menerima rangsang. Nah, tadi nervus accessorius keluarnya di foramen jugulare, dia tuh mempersarafi musculus SCM dan trapezius atau musculus sternocleidomastoideus sama musculus trapezius. Nah, kalau nervus hypoglossus dia sama, dia GSA karena dia mempersarafi musculus hypoglossus, genioglossus, dan siloglossus dan sama musculus intrinsik di lingua. Yeay. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat. Bagi teman-teman yang melihat, semoga bermanfaat. Dan bagi Mbak Meli dan juga semua asrep anatomi yang melihat ini, semoga pelaprak ini di ACC dan semoga Vira mendapatkan kelancaran di responsi. Dan semoga Vira bisa menjadi bagian dari foto di sini dan juga memakai jas lab. Dan juga memakai, ya itulah. Oke, sekian dari Vira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.